Apakah dengan menonton video milik orang lain, kemudian kita meminta balasan untuk orang tersebut menonton video kita itu kembali, itu merupakan interaksi yang tepat dilakukan di Facebook untuk konten-konten kita? Oke, aku akan jawab di video kali ini dan kita akan lebih membahas kepada bagaimana algoritma itu bekerja. Oke, ini merupakan pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa orang selama kurun waktu 7 hari terakhir di komenan-komenan video Facebook aku maupun komenan-komenan video di YouTube aku. Dan aku notice banget ya dengan hal ini, sebab dari dulu sebenarnya aku pingin bahas ini, ya cuma lagi nyari timing yang tepat aja dan akhirnya ada yang bertanya. Dan aku rasa inilah waktu yang tepat untuk aku menjelaskan mengenai fenomena yang cukup mengherankan katanya ya. Ini memang mengherankan banget sih. Aku nggak tahu siapa orang pertama yang memberikan influence yang mengenai teori kalau kita pengen video kita itu ramai ditonton orang, kita harus nonton video orang lain. Supaya apa? Kita mendapatkan balasan gitu. Apalagi sekarang di Facebook, itu terutama Facebook profesional ya, FB Pro itu ada banyak banget biasanya ibu-ibu ya atau emak-emak yang ngonten, terus mereka di video reelsnya itu memasukkan kayak teks-teks gitu yang entah apalah teksnya maupun tulisannya, yang jelas rata-rata yang aku temui ya di feed reels aku itu mereka pada bilang rajin-rajin interaksi gitu supaya videonya banyak yang nonton. Walaupun dan masih banyak lagi kata-kata yang nggak aku mengerti begitu. Nah, dengan durasi video itu hanya sepersekian detik ya. Sekali lagi, aku nggak tahu siapa yang menginfluencer pertama, tapi orang tersebut kacau sih. Jadi gini guys, secara algoritma ya, cara video yang kita upload itu berlalu lintas di Facebook atau di media konten manapun ya, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok bahkan atau platform konten yang lain, itu cara kerjanya sama semua gitu. Jadi gini, ketika menjadi konten kreator ya, ketika kita menjadi konten kreator, kita akan membuat video gitu kan, membuat konten. Nah, ketika konten itu kita upload ya, video itu kita upload, dalam hal ini bukan foto ya, bukan status ya, yang biasa yang sedang aku bahas ini adalah video on demand ya atau VOD. Nah, begitu kita upload video kita itu, setelah itu statusnya selesai diupload ya. Selesai diupload, Facebook akan langsung mendistribusikan itu pertamanya misalnya ke 10 orang pertama ya. 10 orang yang hanya ke 10 orang pertama nih. Misalnya nanti dari situ dari 10 orang yang didistribusikan itu oleh Facebook ya, dari video kita itu akan dilihat tuh apakah 10 orang yang didistribusikan tadi menonton video kita dengan durasi yang lama atau enggak ya, dari awal sampai selesai atau enggak. Nah, video kita itu misalkannya nih rasionya itu lebih banyak yang nonton ya, lebih lama gitu ya ketimbang yang nonton lebih sebentar, atau lebih banyak orang yang menonton video itu sampai durasi terakhir gitu ya. Jadi kalau durasinya misalnya 7 menit, mereka nonton selama 7 menit juga gitu kan. Nah, apakah demikiannya lebih banyak daripada yang nonton hanya durasi sepersekian detik misalnya? Nah, itu Facebook akan membaca gitu ya data itu, dan kalau memang ada yang banyak orang yang menonton video kalian itu dengan durasi yang panjang, nah Facebook akan merekomendasikan video kalian kembali ya. Misalnya nih dari 10 orang, katakanlah Facebook merekomendasikan ke 100 orang berikutnya gitu. Kemudian gitu. Nah, lalu akan dilihat lagi nih, kalau dari 100 orang itu misalnya ada 90 orang yang nontonnya sampai selesai ya, atau yang nontonnya dengan durasi yang lama gitu. Katakanlah dari durasi 7 menit itu mereka nontonnya sebanyak
5 menit atau 7 menit ya. Mereka nontonnya sebanyak 8 menit ya. Atau mereka nontonnya sampai full gitu ya. Nah, itu nanti kalau datanya banyak nih, Facebook akan kembali merekomendasikan ke 1000 orang berikutnya. Dan begitupun seterusnya sampai dia ratusan jutaan bahkan jutaan orang gitu. Nah, itu semua berarti bergantung kepada bagaimana video kalian itu dapat meraih banyak retensi ya. Retensi di sini maksudnya adalah seberapa lama kalian nonton video tersebut gitu. Atau video kita itu ditonton oleh orang lain. Kayak sekarang nih, kalau kalian nonton video aku nih, berapa menit kira-kira kalian nonton? Kalau kalian nonton video ini misalnya lebih dari 5 menit, sedangkan aku nggak tahu ya durasi video ini bakalan berapa gitu kan. Ya karena sekarang aku lagi rekaman gitu. Katakanlah nanti video ini berdurasi 10 menit gitu ya. Kalau kalian nontonnya 10 menit, kalau durasi video ini 10 menit, kemudian kalian nontonnya sampai 7 sampai 9 menit gitu, atau bahkan kalian nontonnya sampai selesai, dan itu dilakukan oleh banyak dari penonton video ini ya, mayoritas gitu. Maka nanti Facebook akan terus merekomendasikan atau mendistribusikan video aku ini ke orang-orang yang sedang membutuhkan informasi ini gitu. Ya kan Facebook punya datanya yang mereka tahu gitu. Mereka lihat mana sih orang-orang yang sedang mencari informasi ini, nanti mereka akan kirim nih video ini ke berandanya orang-orang tersebut. Nah, sistem algoritma itu kayak gitu. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan ya, tadi balik ke awal, apakah kalau misalnya kita nonton video orang lain nanti kita juga akan mendapatkan hal yang sama gitu ya? Iya ya, kalau itu natural ya, kalau itu tidak di-setting. Ya, itu Facebook kan nggak bego-bego amat ya. Kita bahas ini di video yang sebelumnya yang mengenai saling tonton gitu kan. Kalian bisa tonton video itu, jadi kalian bisa tonton video itu. Ya, jadi kalau itu berlangsung secara natural, it's okay. Itu benar-benar teorinya gitu. Tapi kalau ini disetting ya, atau itu disengaja atau direncanakan oleh orang-orang tertentu gitu, dengan janjian dalam sebuah grup, dalam sebuah komunitas, atau dalam sebuah forum, itu yang menyimpang ya. Karena itu nggak benar. Nah, lalu bicara mengenai saling tonton ini kan menyinggung saling tonton ya. Saling tonton yang benar itu adalah ketika misalnya kita menemukan video orang lain di beranda. Ya, kita menemukan video orang lain di beranda kita atau di feed reels kita gitu ya. Nah, itu baru saling tonton yang benar. Tapi kita nggak perlu tahu apakah video kita nanti akan muncul di beranda orang yang kita tonton videonya itu. Kalau misalnya orang itu adalah target pasar dari konten kita, maka konten kita itu nanti akan secara alami muncul di berandanya. Terus ini penjelasannya lebih lanjut ya, bahwa sosial media itu algoritmanya juga bekerja berdasarkan minat dari para penggunanya. Misalnya kayak aku suka banget nonton tutorial ya. Makanya ketika aku buka Facebook ya, mayoritas konten yang ada di beranda aku itu yang muncul itu pasti poster-poster ataupun video-video tentang tutorial ya, pembelajaran. Nah, entah siapa yang posting aku juga nggak tahu gitu ya. Terus trik-trik dan tips sebagai konten kreator gitu, tanpa aku follow gitu ya. Aku nggak pernah follow mereka, tapi mereka muncul di berandaku. Nah, kemudian juga sering muncul kayak quote-quote menjadi konten kreator ya, yang juga diposting oleh akun-akun yang aku nggak pernah follow sama sekali. Tapi karena aku peminat atau pecinta ya, yang suka menonton tutorial maupun tips-tips menjadi konten kreator, nah itu muncul gitu di berandaku dengan sendirinya, tanpa aku harus nyari-nyari gitu ya, tanpa aku harus janjian sama orang yang punya akun. Nah,
orang yang punya halaman yang mengupload seputar hal tersebut, aku yakin ya, kalian juga sama gitu. Bahkan mungkin kalian juga pernah ya yang kayak mengalami misalnya kalian habis buka Shopee ya atau Tokopedia atau komersil yang lain gitu ya. Kalian nyari suatu barang, katakanlah misalnya kayak apa ya? Yang dicari itu tas misalnya. Pernah nggak kalian begitu udah buka Shopee nih ya, nyari produk tas, kemudian kalian buka sosial media entah itu Facebook atau Instagram, nanti akan muncul tuh di situ promosi tas gitu atau promosi Shopee gitu. Entah itu tas yang sama ya, yang sama seperti yang kalian cari atau tas yang modelnya berbeda. Nah, aku sering banget ngalamin itu. Nah, itu bisa terjadi karena ya tadi sosial media itu atau platform platform tempat ngonten dan itu mengikuti minat yang kita sukai gitu. Nah, pokoknya mengikuti minat pengguna gitu. Dan itu kita nggak perlu bingung ya, kenapa misalnya hal yang kita cari di Shopee kok bisa muncul nih di Facebook atau kok bisa muncul nih di Instagram gitu kan. Atau hal yang kita cari di Tokopedia kok bisa ada di YouTube gitu. Nggak usah bingung. Mereka sebagai sebuah pengembang aplikasi atau jejaring sosial pastinya memiliki yang namanya arus data gitu ya. Kita nggak perlu merasa bahwa data kita sudah dibajak ya, data kita sudah terbaca atau gimana, nggak perlu ya, selagi itu tidak disalahgunakan. Nah, kalau menurut aku fine fine aja gitu. Kita nggak tahu, mungkin memang ada regulasinya di atas gitu ya, bahwa setiap platform sosial media, e-commerce atau apa di Indonesia ini memang harus terhubung gitu kan satu sama lain supaya bisa ada perputaran ekonomi bisnis atau apalah itu ya. Kita nggak perlu mikirin sampai sana ya, jelas. Yang jelas begitulah cara algoritma itu bekerja. Lalu beberapa hari ada seseorang pengomentar di salah satu konten aku yang nanya, apa sih nama fansback aku gitu. Dia pengen tahu banget tuh. Aku nggak bisa spill, bukan nggak bisa spill, tapi aku nggak mau nge-spill itu secara tidak natural gitu ya, karena aku yakin penonton aku yang ada di baik itu di Facebook maupun YouTube itu nggak bisa dibilang sebagai target pasar dari penonton konten-konten aku di Facebook maupun YouTube ya. Di fansback aku gitu. Kalau misalnya kalian ya yang di YouTube ini memang merupakan bagian dari target pasar fansback aku di Facebook, maka video aku itu akan muncul dengan sendirinya di beranda kalian. So, suatu saat atau di feed real kalian gitu. Jadi nggak perlu aku nge-spill ya. Kalau memang kalian itu adalah bagian dari penontonnya, dia akan datang sendiri ke kalian gitu. Tapi kalau dia nggak pernah datang ke kalian, berarti kalian bukan bagian dari target pasar fansback aku. Dan juga untuk kalian, kalau kalian punya halaman ya, kalian punya akun yang kalian gunakan untuk konten ya, entah itu di Facebook, di YouTube atau apa gitu, nggak perlu dipamerin ke siapapun ya, karena nggak perlu kalian share ke siapapun gitu ya, karena nanti itu akan muncul dengan sendirinya di beranda orang lain kalau memang mereka itu adalah bagian dari target pasar akun FB Pro maupun FB atau fansback ya. Sekali lagi, tidak perlu kalian share karena dia akan muncul sendirinya jika orang tersebut adalah target pasar kalian ya, target pasar dari konten-konten kalian. Aku juga begitu, aku tidak pernah share konten atau share video aku baik itu di Facebook, di YouTube maupun WhatsApp ya. Aku nggak pernah untuk nge-share konten-konten aku ke siapapun ya. Karena menurutku biarkan semua berjalan atau berlangsung secara natural di platform tersebut dan biarkan channel itu didistribusikan oleh pihak platform tersebut dengan sendirinya gitu tanpa harus aku promosi gitu ya.
Lalu kalian juga bisa lihat perkembangan akun aku ini, kayak yang usianya ya, walaupun sebenarnya aku bikin Facebook ini di 2015, namun kalau kalian lihat aku baru aktif di channel ini atau di akun ini itu baru berlangsung lebih kurang 21 hari ya. Nah, alhamdulillah selama 21 hari tersebut ya, aku mendapatkan respon yang baik ya, respon yang baik dari para penonton maupun target pasarku itu sendiri seperti itu. Ya, walaupun di channel ini atau di akun ini sebenarnya belum mencapai syarat-syarat dari monetisasi tersebut ya. Beberapa fitur memang belum terbuka seperti itu. Yang terbuka itu baru fitur bintang untuk di channel ini atau di akun ini gitu. Tapi alhamdulillah kalau kalian pernah lihat aku di fansback maupun di Facebook aku yang satu lagi itu, alhamdulillah ya. Karena apa? Karena di fansback maupun di Facebook Pro aku yang satu lagi ya, yang beda konten ya, yang beda konten, alhamdulillah aku nggak pernah share. Dan syukur alhamdulillahnya 2 bulan setelah aku bikin video atau upload konten, aku sudah bisa mencapai syarat-syarat yang ada di Facebook tersebut. Nah, kenapa Facebook ini tidak bisa atau belum mendapatkan syarat-syarat dari monetisasi iklan in-stream maupun reels? Ya, aku harus jujur ya, karena di channel atau di akun ini aku pernah nge-share apa namanya, follow to follow, reel to reel ya. Itu adalah kesalahan aku pribadi karena waktu itu aku masih masa eksperimen, katakanlah seperti itu gitu. Aku pernah minta follow to follow ya atau reel to reel karena aku ingin cepat mendapatkan target tersebut ya. Alhasil mereka yang follow aku baik itu lewat reel maupun cuman follow to follow ya, secara tidak langsung berdampak ke algoritmaku. Nah, mungkin itu video yang dapat saya sampaikan, yang dapat aku kasih ya, kita sharing tentang algoritmanya baik itu dari Facebook, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.